Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita untuk sesi praktikum negosiasi bisnis ya. Jadi untuk hari ini kita akan bahas secara detail, secara lebih dalam tentang pitch gitu ya, tentang pitching. Ini istilah yang sudah biasa banget kita dengar, istilah yang udah populer beberapa tahun terakhir karena memang saat ini banyak banget bisnis-bisnis startup dan semacamnya yang memang menggunakan pitching sebagai media untuk mendapatkan investment terutama ya, mendapatkan investment atau mendapatkan interest dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Jadi pitching ini jadi salah satu media untuk ngejual konsep mereka atau ngejual tentang produk mereka juga gitu ya. Jadi itu memang definisi secara umum dari pitching. Nah, makanya setelah kita belajar banyak kayak kemarin tentang negosiasi, bagaimana kita bernegosiasi, apa aja yang harus disiapin dan segala macam. Kemudian di pertemuan terakhir kita juga udah bahas tentang BATNA ya, tentang BATNA kita udah ngerti best alternatif yang kita pakai sebagai acuan ketika kita tawar-menawar gitu ya. Jadi itu udah kita tahu semuanya, tinggal sekarang eh, kita lanjutkan gimana caranya kita eh, pitching ya, gimana caranya kita mempresentasikan konsep-konsep kita atau tawaran-tawaran kita kepada eh, klien atau kepada customer kita. Jadi itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini secara umum. Dan sekali lagi jangan lupa untuk melakukan presentasi ya, melakukan presentasi, melakukan presensi maksud saya. Ini gara-gara ngomongnya tentang presentasi jadi kebolak-balik. Jadi jangan lupa untuk presensi di OCW. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan langsung ditanyain juga di WhatsApp ya. Jadi langsung di WhatsApp grup atau di kolom komentar seperti biasanya. Dan jangan lupa untuk belajar dari resources yang lain juga tambahannya ya. Spoiler aja, untuk pertemuan kali ini memang sedikit agak panjang dari pertemuan yang sebelumnya karena memang ini membahas pitch dalam satu kali pertemuan aja. Jadi kita bahas pitch dari awal sampai akhir. Apa aja kira-kira yang harus kita siapkan gitu ya. Bagaimana cara memastikan bahwa pitching kita nanti akan jadi pitching yang meyakinkan gitu ya, pitching yang bisa menjual dengan baik gitu. Oke, mungkin kita mulai sedikit dari hal yang paling simpel yaitu adalah definisi dari pitch ya. Tadi sih udah saya sampaikan. Pitch itu pada umumnya di praktek itu adalah memang dipakai untuk jualan ya. Di sini sama. Jadi talk or arguments used by a person trying to sell things. Jadi emang buat jualan sesuatu atau untuk persuade people atau untuk mempersuasi orang lain untuk bisa beli. Yang jelas ya kalau jualan berarti untuk bisa beli atau untuk bisa ngelakuin sesuatu gitu. Jadi emang tujuannya untuk itu. Jadi kita berbicara, kita present something, kita meyakinkan audience tentang suatu hal yang kita pengen nanti mereka untuk juga melakukan action ya dari apa yang kita sampaikan. Jadi actionnya berupa mereka melakukan sesuatu atau membeli sesuatu atau menginvestasikan sesuatu itu tergantung dari objektif kita ketika pitching gitu ya. Jadi itu untuk pengertiannya simpel banget. Pada umumnya sih sebenarnya kita nyebutnya pitching ini ada beberapa istilah yang lain ya. Jadi istilah yang di lapangan ada yang sekedar presentasi gitu ya, ada yang sekedar meeting doang, ada yang sekedar demo gitu ya. Jadi itu juga sebenarnya bagian dari pitching ya. Jadi istilahnya em, di lapangan memang banyak jenisnya gitu. Cuman pada dasarnya itu sebenarnya konsepnya sama aja gitu ya. Jadi emang tadi sesuai definisinya kita emang datang ke suatu tempat atau eh, by media gitu ya, kita emang nyampein sesuatu untuk bisa memastikan orang lain terpersuasi ya dengan apa yang kita sampaikan untuk beli sesuatu atau ngelakuin sesuatu. Oke, kita lanjutkan dari langkah yang pertama yang kita lakukan ketika kita mempersiapkan pitching kita adalah setting the scene ya. Jadi memang kita harus memastikan dulu scene-nya. Apa sih yang dimaksud scene ini? Jadi scene itu adalah gambaran secara umum sebenarnya. Jadi scene ini kan sebenarnya potongan-potongan ini ya, potongan eh, dari skenario, potongan dari sebuah sebuah take film biasanya yang panjang gitu ya. Jadi scene ini hanya satu potongan tertentu gitu ya.
Jadi yang dimaksud di sini adalah sebenarnya kita ngerti gambarannya gitu ya, ngerti gambarannya tentang pitch yang mau kita lakukan ini. Sebenarnya kita yang pertama adalah tujuannya itu kita mau ngapain sih dengan melakukan pitch ini? Kita mau jualan sesuatu kah? Atau kita emang masih compete dengan yang lainnya, masih kita berlomba gitu ya. Jadi menentukan mana yang lebih baik, kemudian atau kita propose something yang baru ke baik itu ke manajemen atau ke government dan segala macam gitu ya. Jadi banyak sekali tujuannya ya, tujuannya bisa bermacam-macam banget. Karena ngelihat yang pengertian yang di awal tadi bahwa pitching itu memang untuk mempersuasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Nah, sesuatu itu banyak banget. Kemudian yang kedua ada rules ya. Jadi rules-nya itu harus kita pahamin gitu. Jadi rules ini juga akan berbeda-beda tergantung dari dengan siapa kita melakukan pitch ya. Tergantung dengan audiensnya. Apakah itu ada kita berada di tempat di mana rules-nya itu udah dibuat sedemikian rupa sehingga udah terstandar gitu ya. Jadi kita emang harus ngikutin banget dengan standar yang udah diberikan oleh oleh mereka, misalnya penyelenggara. Misalnya kita ikutan kompetisi untuk dapat investasi gitu ya. Kita pitching di situ. Biasanya waktunya udah dibatasin, kemudian nanti juga urut-urutannya apa aja juga sudah ditentukan gitu ya. Apa aja yang harus kita present juga udah ditentukan. Nah itu kita harus ngerti rules-nya apa aja. Kemudian what is expected from you gitu ya. What is expected from you sebenarnya apa yang bakal kita bawa ke sana gitu ya. Dengan adanya propose tadi itu tujuannya apa? Kita akhirnya harus ngerti apa yang bisa kita bawa ke sana gitu ya. Apa yang bisa orang lain harapkan dari kita gitu. Jadi memang something yang bisa kita bawa buat audience dan itu bakal bisa mempersuasi mereka. Kemudian yang terakhir adalah who are they. Ini adalah berkaitan dengan audiensnya, berkaitan dengan kepada siapa kita melakukan pitching. Jadi who are they ini bisa jadi tadi seperti saya sebutin bisa jadi itu adalah pemerintah, bisa jadi juga itu adalah penyelenggara di event tertentu, bisa jadi itu adalah klien kita, calon klien kita, dan banyak banget dan lain-lainnya. Jadi kita harus ngertiin mereka juga gitu ya. Mereka itu di sana bakal ada siapa aja gitu. Itu juga harus kita ngertiin. Nah ini secara umum aja, ini baru secara umum di setting di sini. Nanti di bagian-bagian berikutnya kita akan tahu lebih detail ya. Kemudian setting the strategy ya. Strategi ini harus kita tentuin juga di awal gitu. Sama dengan negosiasi bisnis ya. Kita harus tentuin strateginya di awal gitu kan. Strateginya kira-kira itu apa yang mau dilakuin di pitching kali ini gitu kan. Nah, strategi ini tergantung dari goal-nya kan, tergantung dari objektifnya sebenarnya. Jadi objektifnya itu seperti apa? Seperti tadi ya, sama dengan yang purpose tadi itu ya. Jadi kalau di sini adalah beberapa contoh goal-nya ya. Yang pertama adalah get shortlisted gitu. Shortlisted itu berarti dipilih ya, maksudnya dari banyak pilihan nanti entah itu penyelenggara, entah itu investor dan segala macam, mereka milih beberapa dari yang udah ada dari list yang banyak banget, mereka shortlist jadi beberapa aja gitu ya. Atau kita memang di situ tujuannya untuk memenangkan kontrak gitu ya. Emang di sini adalah ada klien emang lagi minta request for proposal gitu ya. Kemudian kita pitch dan lain sebagainya. Kita pengen memenangkan kontrak itu atau itu dengan pemerintah mungkin yang lebih umum. Itu juga bisa. Kemudian yang berikutnya adalah get a pilot atau trial agreed ya. Jadi kalau misalnya ini mungkin di internal perusahaan gitu ya. Kalau misalnya kita mau propose something ya, seperti yang kita pelajari di marketing project. Jadi kita bawa project tertentu, kita pengen project ini disetujuin, itu maka kita juga bisa ngelakuin pitch gitu ya. Jadi selain proposal, kita juga ngelakuin pitch. Proposal nanti akan kita bahas di pertemuan yang lain ya, nggak akan kita bahas di pertemuan ini karena ini juga bakal sudah padat banget dengan isi yang khusus bahas tentang pitch aja. Nah, kemudian untuk yang berhubungan dengan strategi tadi, itu akan berhubungan dengan dua hal yang paling dasar ya. Sebenarnya dua hal ini apa aja? Yang pertama adalah what. What itu apa? Apa yang akan kita omongin gitu ya. Dan kedua, gimana caranya ngomong. Udah dua itu aja. Yang jadi pertimbangan paling utama gitu ya. Jadi what itu nanti refer ke
konten. Di sini refer ke konten. Konten itu ya isi dari apa yang mau kita sampaikan gitu ya. Jadi apa yang mau kita bawa ke audiens, apa yang kita pengen jual ke mereka, yang pengen kita yakin ke mereka, itu apa kontennya. Nah, cuman konten yang baik itu aja nggak cukup gitu ya. Konten yang baik aja nggak cukup kalau kita nggak bisa deliver ke audiens dengan baik gitu ya. Kita udah konsepnya keren banget atau sangat harganya sangat bagus banget. Tapi ternyata ketika deliver kita belepotan gitu ya. Jadi message-nya nggak ketangkap sama audiens gitu ya. Makanya di sini ada dua hal, konten dan delivery itu harus sama-sama bagus gitu ya. Jadi keduanya harus sama-sama baik gitu. Nah, konten yang bagus itu kayak gimana? Di situ dijelasin simple message, build on demonstrated competitive advantage and relevant benefits ya. Jadi emang harus bisa kita propose, kita bisa tunjukin di situ competitive advantage kita apa dibandingkan dengan kompetitor pastinya. Kemudian benefit-benefit yang bisa kita kasih ke mereka itu seperti apa gitu ya. Jadinya itu membuat mereka akan lebih mudah ngerasa oke, kayaknya ini deh yang cocok buat saya gitu ya. Dan saya bakal say yes for this option gitu. Bisa seperti itu. Untuk yang konten yang baik. Lalu bagaimana dengan delivery yang baik? Delivery yang baik itu adalah delivery yang koheren ya. Koheren itu artinya utuh satu kesatuan. Jadi nggak yang bagian awal kita ngomongnya arahnya ke sana, bagian berikutnya kita ngomongnya arahnya kemana lagi, nggak jelas gitu ya. Bukan yang seperti itu, tapi yang koheren memang message-nya itu utuh jelas dari awal. Kemudian well structured, berarti strukturnya juga udah terbagi-bagi dengan baik gitu ya. Kemudian demonstrasikan dengan empathy ya. Jadi dengan uh, dengan empathy. Jadi kita mendemonstrasikannya nggak serampangan, nggak asal-asalan, nggak uh, kita juga memakai bahasa yang sopan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dengan delivery yang baik ini juga harus bisa untuk membuat yang dengerin kita itu passionate ya. Passionate itu berarti antusias gitu, antusias untuk dengerin kita, kemudian juga percaya sama kita gitu ya. Bisa jadi kita ngomongnya keren banget, wah ngomongnya keren banget, tapi ternyata kita bluffing gitu ya. Jadi kita nggak bakal dipercaya sama mereka gitu, mereka nggak interest lagi dengerin kita. Alah ini ngomongnya ngebual aja gitu ya, gombal doang gitu. Jadi mereka nggak akan dengerin um, omongan kita sampai ke belakang. Nah, di sini di konten kita balik lagi ke konten. Di konten itu sebenarnya konten yang baik itu isinya apa aja sih gitu. Jadi sebenarnya cuman breakdown ya, sebenarnya cuman elaborasi dari yang bagian atasnya tadi. Yang pertama adalah what the client's problem and what benefits it will value gitu ya. Jadi sebenarnya problemnya dari customer itu apa gitu ya. Problem di sini nggak harus problem yang berarti masalah ya. Bisa jadi sebenarnya yaitu challenge dari mereka atau mungkin opportunity baru dari mereka bisa jadi ya. Jadi nggak harus sebuah problem gitu, nggak harus mereka lagi ada masalah lalu kita bantu gitu ya. Nggak selalu seperti itu konteksnya. Jadi bisa jadi memang mereka lagi butuh sesuatu gitu ya. Mereka lagi butuh bahan baku tertentu dan kita bisa provide ya itu problem, itu yang dimaksud problem baik buat mereka gitu ya. Dan apa yang kita provide itu adalah solusinya. Kemudian how you offer helps to the client, ini yang barusan saya sebutin ya. Kemudian why you offer is better and more relevant than yang dimiliki competitors gitu. Jadi kita juga harus bisa meyakinkan bahwa solusi yang kita punya atau barang yang kita punya itu adalah barang yang lebih baik atau pilihan yang misalnya contohnya value for money, artinya dengan harga tertentu kita adalah pilihan yang paling baik di antara kompetitor-kompetitor yang ada. Itu juga kita harus udah bisa sampaikan dengan clear ya. Jadi mereka bakal nangkep pesan itu melalui apa yang kita nyatakan ketika pitching gitu ya. Kemudian kita pindah ke delivery. Kalau delivery itu isinya kayak gimana sih yang kira-kira beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama sebenarnya what the culture is and what the constraint of the pitch are gitu ya. Jadi di sini ada budaya ya. Budaya itu bisa jadi sesuatu yang beneficial, yang bermanfaat buat pitching kita. Bisa jadi enggak
gitu ya. Bisa jadi kebalikannya. Jadi kita harus hati-hati dengan budaya gitu ya. Dengan budaya, cara orang ngomong, cara bahasa yang dipakai, standar kesopanan itu juga akan berbeda-beda di tiap kultur ya. Makanya itu harus bisa kita perhatikan dengan baik. Jangan kita memakai standar kita sendiri ketika kita berhadapan dengan orang lain dengan kultur yang berbeda gitu. Jadi kita harus berempati. Makanya di atas tadi disebutin berempati. Kita harus paham kultur di mana kita lagi pitching juga gitu ya. Jadi kita harus perhatikan value-value yang ada di sana. Kemudian what approach is likely to be memorable gitu ya. Jadi pendekatan delivery yang seperti apa yang bakal bisa ditangkap dengan baik dan bisa diingat oleh audience gitu ya. Kemudian what arguments and style will be most persuasive. Jadi kita pilih yang argumen-argumen apa kira-kira yang bisa persuade audiensnya dengan baik gitu ya. Jadi kita harus research ya, emang kita harus ngerti gimana audiensnya juga. Kemudian how you can build empathy into your delivery. Ini saya kira udah clear ya. Nah, ini berhubungan sekali dengan negosiasi bisnis yang udah kita pelajarin di bagian-bagian awal gitu ya, bahwa kita memang eh untuk berargumen tertentu, untuk bisa melakukan persuasi tertentu, kita yang pertama harus research ya. Harus research, kemudian yang kedua juga kita harus memiliki kemampuan untuk itu dengan melalui latihan gitu ya. Jadi melalui sering banyak latihan dan pengalaman pastinya itu nanti akan bisa menambah kemampuan kita untuk mengasah argumen style kita, kemudian juga cara kita mempersuasi orang lain. Oke, itu tentang strategi. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya adalah tim, tentang timnya. Nah, siapa aja sih yang ada di tim itu bakal jadi suatu uh, pertanyaan yang memang harus kita jawab dengan baik ya. Jadi siapa aja yang ada di tim gitu. Orangnya seberapa banyak gitu ya. Jadi kira-kira kita bakal satu tim itu isinya berapa banyak sih gitu. 5 orang kah, 10 orang, 15 orang atau lebih dari itu misalnya ya. Nah, itu harus dipertimbangkan dengan baik gitu ya. Kemudian who should be involved gitu. Jadi siapa aja dari tim yang kita udah tentukan jumlahnya tadi atau mungkin kisarannya berapa, itu siapa aja yang kita masukkan di situ gitu ya. Apakah semuanya dari tim dengan background yang sama ataukah dengan dari multi background gitu ya. Misalnya ada yang dari marketing, kemudian dari accounting juga kita masukin juga, ada yang bagian dari IT kita masukin. Kalau memang nanti pitching-nya akan berhubungan IT, itu harus kita perhatikan. Kemudian yang terakhir adalah what roles will each play gitu ya. Jadi ketika mereka udah ada di tim, kita harus bisa mastiin bahwa timnya ini bakal bekerja, timnya ini bakal bakal uh, bakal produktif gitu. Jadi jangan sampai kita netepin tim yang terlalu banyak orangnya misalnya, kemudian nanti kerjanya mereka nggak jelas, bagian-bagian tiap orang nggak jelas, jangan sampai. Jadi tiap orang harus punya bagian yang jelas gitu ya. What roles will each play gitu. Nah ini beberapa roles yang bisa bisa di-play dalam tanda kutip ya dilakukan oleh tiap-tiap orang yang ada di tim adalah yang pertama preparing materials gitu ya seperti nyiapin PPT-nya gitu kan, doing the administration and organizing logistik gitu bisa. Kemudian managing equipment, technology and materials on the day, leading the pitch, handling negotiations, dealing with specific agendas dan doing the follow up. Jadi banyak hal yang bisa dilakuin dan itu bisa dibagi-bagi ke tiap orang. Jadi mungkin beberapa orang juga akan ngerjain beberapa hal double-double gitu ya. That's fine selama itu mereka mampu untuk ngerjain gitu. Jadi untuk kesemuanya itu juga kita harus bisa kasih ke orang-orang yang memang dia ahlinya ya. Dia di ahlinya. Jadi jangan sampai misalnya orang marketing gitu kan, marketing yang concernnya sebenarnya dia ke branding dan lain sebagainya, dia ngehandle tentang equipment, teknologi dan lain sebagainya yang itu bukan bidangnya. Jadi jangan sampai karena nanti jadinya nggak produktif gitu ya. Mending kita minta bantuan dari tim IT aja untuk bisa ikutan di tim kecil kita ya untuk nyiapin pitchingnya ini. Ini hanya beberapa catatan ya. Jadi beberapa catatan yang kita harus perhatiin banget. Ini penting sebenarnya. Yang pertama adalah tim yang terlalu besar itu
bakal membuat customer atau klien kita nggak nyaman juga gitu ya. Ini ngapain sih banyak banget orangnya gitu ya. Apalagi kalau yang datang semuanya. Jadi misal cuman present something yang cuman mungkin setengah jam, nggak terlalu teknikal, tapi yang datang misalnya 15 orang gitu ya. Jadi kan ngerepotin customer juga gitu kan. Customer kayaknya juga ini ngapain sih, mereka emang pada nggak kerja, nggak ngerjain yang lain gitu kan ya. Jadi membuat customer ngerasa nggak nyaman. Tapi sebaliknya juga kalau misalnya itu project yang penting, kemudian orangnya yang datang cuma dua gitu ya. Orang yang datang cuma dua, apalagi mungkin backgroundnya kita ngerti background mereka ada beberapa yang mungkin belum tercakup gitu ya dari pembahasan di pitching, misalnya kayak tadi teknologi. Ternyata dua orang ini adalah bagian sales dan bagian marketing gitu ya. Yang ketika mereka ditanyain tentang teknologi, tentang solusi teknologi dari project yang akan digagas, itu mereka nggak ngerti gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu juga. Jadi kita harus punya komposisi yang pas di sini. Makanya di berikutnya itu team size chosen will always be a matter of judgment gitu ya. Jadi tergantung dari judgment dari tim leader gitu ya. Kita mau mau berapa orang dalam sebuah tim gitu. Di sini juga ya tadi udah sebutin, the higher the value of the work and the more technically complex the offer, then the bigger the team you are likely to have gitu ya. Jelas ya kalau misalnya semakin kompleks, semakin banyak bagian yang kita harapkan ada di dalam sebuah tim, dan kita butuh ahli masing-masing dari masing-masing bidang, otomatis kerjanya lebih banyak juga, kita butuh lebih banyak orang gitu ya. Dan yang terakhir di sini catatannya adalah in general think about the audience and its interest gitu ya. Jadi terkadang kita emang harus tahu ya, nanti yang kita hadapin itu audiensnya siapa gitu. Audiensnya siapa maksudnya adalah komposisi di mereka juga kayak gimana. Kalau misalnya kita lagi jualan solusi yang sifatnya teknis gitu ya, di mereka bisa bisa diduga ya, bisa 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 kita prediksi bahwa di kubu lawan gitu pasti akan ada orang teknis juga gitu ya, pasti akan ada orang IT juga gitu yang mereka bakal nanya gitu ya, mereka bakal nanya secara secara teknis, dan mereka bakal ngasih input ke pembuat kebijakan, ke penentu kebijakannya, bahwa apakah tawaran ini bagus atau enggak, apakah masuk akal atau enggak gitu ya. Nah, ketika di lawan ada orang yang seperti itu, ada orang yang teknis, ada orang IT, maka akan lebih baik kalau misalnya kita memang benar-benar udah siapin juga orang yang dengan level yang sama untuk bisa discuss gitu ya. Jadi jangan sampai timpang nanti kalau misalnya kita jualan di situ, kita datang, kita ngomong tentang alatnya, teknologinya, ya kita nggak ngerti gitu ya. Kita ngertinya cuma tentang harga saja, marginnya berapa dan segala macam, spesifikasi secara umum aja mungkin, tapi teknis nanti instalasi dan segala macam, itu nanti Pak ya saya tanyakan dulu. Itu jadi nggak nyaman gitu ya. Jadi harusnya value yang kita propose ke audience, kita propose ke klien itu udah clear ketika kita melakukan pitching gitu ya. Kalau misalnya kita masih bilang nanti bakal disampaikan, nanti ditanyain dulu, maka nggak clear sebenarnya benefit yang kita bawa itu kayak gimana gitu kan. Jadi terus buat apa kita presentasi, buat apa kita pitching kalau misalnya itu masih belum clear juga gitu ya. Jadi makanya harusnya udah clear. Jadi ini penting banget untuk nentuin orang-orang yang ada di dalam tim gitu ya. Jadi kita harus bisa buat judgement yang pas gitu. Kemudian yang berikutnya juga masih berhubungan dengan tim ya. Jadi kita harus ngerti ya, harus ngecek ya. Kalau bahasa di sini sih agak agak tajam ya. Audit your team gitu, to understand the capabilities and potential of each member. Jadi gimana caranya kita bisa ngerti bahwa orang-orang yang ada di tim kita itu emang punya expertise, punya keahlian yang dibutuhkan dalam sebuah tim gitu ya. Nah, keahlian-keahlian itu seperti apa sih misalnya? Jadi seperti yang pertama adalah product knowledge ya. Product knowledge ini bisa jadi orang marketing ngerti, orang sales ngerti, bisa jadi mereka nggak begitu ngerti gitu ya. Jadi bisa jadi mereka emang ngertinya spesifikasi secara umum tadi seperti yang saya sebut, sedangkan nanti technical instalasi dan sebagainya yang lebih ngerti adalah di bagian IT dan segala macam. Contohnya seperti itu ya. Jadi kita harus pertimbangkan itu dengan baik. Kemudian ability to handle issues on other areas gitu ya. Jadi siapa sih kira-kira orang yang bisa nge-handle isu-isu tertentu di hal-hal lain mungkin yang belum ke-cover di pitching kita gitu ya. Jadi siapa orang yang biasanya udah terbiasa dengan hal seperti itu bisa kita consider untuk bisa masuk dalam tim juga.
Kemudian industri atau sektor knowledge gitu ya. Orang yang ngerti tentang industri knowledge gitu ya. Yang skupnya lebih luas berarti daripada cuman sekedar um, apa namanya company wise ya. Jadi lebih lebih besar lagi. Jadi emang di sektor tertentu itu seperti ini dia ngerti. Kemudian siapa di antara kita juga, di antara orang-orang yang ada di tim yang punya skill presentasi yang paling oke gitu ya. Dan negosiasi skill yang paling oke gitu. Kemudian technical skillsnya juga yang paling oke, dan yang terakhir adalah social skillsnya juga yang paling oke itu siapa. Jadi kita harus bisa memetakan skill-skill yang dimiliki oleh masing-masing orang yang ada di tim kita gitu ya. Jadi kita ngerti nanti ketika misalnya ada isu tertentu yang di raise ya, yang diangkat sama sama audiens, ketika kita melakukan pitch atau mungkin di sesi tanya jawab gitu, kita ngerti jadinya akhirnya siapa yang bakal ngehandle pertanyaan tersebut gitu ya, karena emang udah kita bagi tugasnya masing-masing gitu. Kemudian di sini ada catatan, remember that who takes what role tells the potential clients something about your culture. Jadi ini bakal bakal kelihatan oleh klien kita bahwa kalau misalnya siapa yang ngomong itu juga bakal kelihatan kultur atau budaya di perusahaan kita ya. Jadi kalau misalnya dari tadi yang ngomong cuman bosnya doang gitu ya, bosnya doang gitu kan, yang staffnya juga cuman ya gitu aja. Ya, ini menandakan bahwa um, kultur di perusahaan kita masih yang top down banget ya. Jadi emang yang bossy banget gitu. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi sebaliknya gitu ya. Ngomong cuma satu orang aja dan itu orang misalnya orang sales aja gitu ya. Yang lainnya cuman ngangguk-ngangguk doang karena nggak gitu ngerti gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa present dengan pembagian tugas yang tadi itu emang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Itu bisa present ke audiens bahwa memang kita memiliki keahlian masing-masing gitu ya. Kita memiliki keahlian masing-masing dan itu bakal jadi nilai tambah buat project yang akan dilakukan gitu ya, atau produk yang kita propose gitu. Kemudian selesai ya terkait dengan tim. Jadi yang tadi tentang tim, yang sekarang kita masuk ke pitch-nya. Jadi pitch-nya itu kita yang awal adalah kita buat strukturnya dulu. Jadi kita harus ngerti tentang structuring the pitch ya. Jadi gimana sih, apa aja sih kira-kira yang ada di isi dari sebuah pitch gitu ya. Jadi ini ada salah satu struktur ya, salah satu bentuk yang dipropose sama pengarang di sini, Hatton itu ya. Sama Hatton itu dipropose namanya the sandwich structure gitu ya. Kenapa disebut sandwich structure? Karena bentuknya sandwich ya. Jadi sandwich itu kan roti roti ya, atau bun ya, yang tengah ada isinya gitu ya. Yang tengah isiannya itu bisa daging, bisa sayur dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau yang di sini yang maksud adalah bagian atas dan bagian bawah, atau bagian awal dan bagian akhir itu adalah persuasionnya ya. Jadi kita gimana caranya persuade di bagian awal dan di bagian akhir. Dan yang di tengah adalah kontennya gitu. Nah, persuasion yang pertama itu adalah lebih kepada menjelaskan tentang why you need us gitu ya. Jadi bukan orang lain. Jadi ini lebih menunjukkan sebenarnya kredensial kita gitu ya. Jadi siapa sih kita gitu ya. Jadi kenapa mereka jadinya akhirnya harus milih kita gitu ya. Karena ngelihat kitanya dulu seperti apa. Nah, itu ada di bagian pertama ini. Why you need us gitu ya. Nanti lebih detail akan ada di slide berikutnya ya. Kemudian yang kedua ada konten, uh, what we will do for you gitu ya. Jadi sebenarnya ini lebih ke isinya memang ya. Kalau di sini konten itu isinya dagingnya di sini. Jadi kita present memang hal yang sesuai dengan problem yang dimiliki oleh klien gitu ya, atau oleh customer gitu. Jadi gimana caranya kita address the problem gitu ya. Caranya kita buat solusi, kita propose solusinya, dan kita bakal implementasikan solusinya itu seperti apa melalui pitching ini gitu ya. Jadi memang itu isinya di situ kontennya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah persuasion lagi. Di sini adalah why you should say yes to us gitu ya. Jadi memang
Di sini kita udah nunjukin siapa kita, kemudian apa yang kita lakuin. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir adalah kita sedikit repetitif ya, sedikit ngulang dari beberapa aja summary dari dua hal yang di atas tadi. Kemudian kita juga tambahkan kenapa mereka harus milih kita secara dari sudut pandang kompetitif ya, dari sudut pandang dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang ada gitu ya. Apa sih kelebihan kita itu apa gitu ya, dan segala macam. Nah di sini ada golden rule, itu keep it simple. Jadi audiens itu nggak bisa terlalu banyak uh, nangkep nangkep informasi gitu ya, karena memang terbatas ya, sama sebenarnya kayak kuliah. Ketika kalian kuliah gitu ada batasnya sebenarnya, kalian bakal bisa menerima informasi itu seberapa banyak gitu ya. Kalau informasinya terlalu banyak dan itu diberikan dalam satu waktu dan itu nggak recorded misalnya, ya akan ada information loss gitu ya. Jadi akan beberapa yang kalian nggak nangkap gitu. Sama seperti audiens juga bakal kayak gitu. Kalau informasinya terlalu banyak gitu kan capek kan mikirnya, ngelihatnya itu jadinya capek gitu. Jadi mungkin di titik tertentu mereka akan udah nyerah untuk melanjutin dengerinnya gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya deliverynya nggak menarik gitu. Mungkin mereka akan mikir, oh udahlah nanti dilihat proposalnya aja gitu. Terserah deh mau ngomong apa sekarang gitu kan. Mereka bakal mikir kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Karena pitch ini adalah um, something yang penting ya. Something yang penting untuk deliver tadi itu. Deliver kontennya, deliver solusi apa yang bisa kita kasih gitu ya. Secara umum kita harus bisa ngasih nilai tambah atau ngasih uh, competitive advantage kita dibandingkan dengan kompetitor gitu ya. Jadi kita harus bisa state itu dengan baik ketika kita ada di pitch gitu. Karena simply proposal tuh nggak bisa ngomong gitu ya. Proposal itu ya tulisan doang gitu kan. Jadi orang mungkin di proposal juga bacanya skip langsung lompat di halaman tertentu gitu ya. Makanya penting banget ketika di pitch ini kita bisa deliver dengan baik, dengan konten yang relevan dan baik juga, itu maka bisa powerful ya. Kemudian ini yang pertama, sandwich structure. Ini yang pertama adalah why you need us gitu ya. Jadi di sini ini bagian awal banget ya. Jadi bagian awal banget. Kalau di sini di breakdown lebih detail. Yang pertama adalah start by thanking the audience for the opportunity to pitch gitu ya. Jadi ya ini ya kayak biasanya pembuka, salam pendahuluan gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mengundang kami, sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk bisa prestasikan, untuk bisa menjelaskan lebih detail tentang penawaran kami dan bla 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 gitu ya. Seperti itu gitu yang bagian pertama ini. Kemudian yang kedua adalah tell it what to expect gitu ya. Kemudian kita sampaikan juga kira-kira kita bakal nyampein apa aja, berapa lama, kira-kira kontennya seperti apa secara umum, kemudian strukturnya kayak gimana juga yang kita sampaikan gitu ya. Jadi mereka akan ada bayangan bakal ngisiin waktunya berapa lama, kemudian mereka bakal nyiapin tenaganya mereka juga ya, pikirannya mereka juga biar mereka siap gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ini nggak disampaikan di awal, takutnya mereka expect waktunya mungkin singkat gitu. Oh kayaknya singkat-singkat aja ini gitu ya. Jadi mungkin ya nanti mungkin saya ada event lain mungkin, atau mungkin saya kalau masih singkat sih bakal excited untuk dengerin ya. Tapi ternyata presentasinya panjang banget gitu ya, panjang banget dan mereka nggak diberitahu cukup informasi di depan bahwa presentasinya panjang gitu. Jadinya mereka bakal nggak nyaman ya, bakal ketika udah di titik tertentu mereka bakal um, bakal ogah-ogahan ya. Jadi itu jangan sampai terjadi. Makanya kita harus bisa nyampein di depan itu kita bakal berapa lama ya. Sama kayak tadi seperti saya nyampein ke kalian gitu kan. Saya bilang bahwa di sesi ini kita akan lebih lama karena apa gitu ya. Kita akan lebih lama daripada sesi-sesi lainnya karena memang di sesi ini kita khusus bahas pitching, persiapan pitching dari awal sampai akhir, khusus persiapannya ya. Jadi memang banyak hal yang perlu disampaikan jadinya waktunya lama gitu ya. Jadi harapannya kalian juga punya ekspektasi, oke ini lebih lama jadi aku bakal dengerin lebih lebih santai mungkin, atau lebih pelan-pelan dan segala macam gitu ya.
Dan kita lanjutkan lagi, yang berikutnya adalah introduce the team members and their responsibilities ya. Jadi kita kenalin juga masing-masing orang, masing-masing team membernya yang hadir ya, yang hadir. Itu kita tunjukkan juga mereka tugasnya apa masing-masing, tanggung jawabnya, kewajibannya apa aja di masing-masing orang itu. Jadi di satu sisi sih ini memberikan gambaran yang pertama adalah credential kita ya. Jadi kita bisa nunjukin bahwa kalau misalnya memang orang-orang yang kita bawa ini orang-orang yang expert, orang-orang yang highly skilled, kita jadi bisa nunjukin ke customer bahwa ini orang-orang keren gitu yang kita bawa ya. Misalnya contoh saya ngajak di bagian IT gitu ya, di bagian IT yang dia itu udah pernah handle kasusnya pemerintah misalnya di apa gitu ya, di bagian big data dan segala macam gitu. Itu bakal bakal nambah bisa nambah kepercayaan dari customer ke kita gitu ya. Jadi mereka bakal ngerti oh tim membernya orang-orang yang qualified gitu ya, orang-orang yang memang orang-orang yang keren, orang-orang ahli di bidangnya gitu. Itu penting. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah outline how questions will be handled. Ya, ini juga sebenarnya sama yang kayak tadi ya, atau yang kayak tell it what to expect tadi. Jadi biar customer ngerti nanti kalau mau nanya itu kayak gimana, atau bisa langsung diskusi langsung gitu ya. Jadi mereka langsung cut aja kalau misalnya ada pertanyaan di tengah-tengah, atau memang nunggu nanti ada di sesi tanya jawab dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian set the context of the need atau problem in sector gitu, market and company terms. Jadi kita nyampein gagasan secara umum tentang problem atau kebutuhan di sini ya disebutinnya yang ada di sektor ya, sektor wise gitu. Jadi kita ngerti di sektor tertentu, misalnya kita buat produk IoT di sektor pertanian gitu ya. Kita ngerti di pertanian kita itu produktivitasnya masih kurang gitu ya. Itu misalnya contohnya adalah karena memang penerapan teknologi yang kurang gitu ya. Semuanya masih dilakukan secara manual banget dan segala macam. Sedangkan di negara tertentu misalnya kita bisa refer misalnya di China dan lain sebagainya, itu mereka sudah pakai teknologi banget gitu ya. Mereka pakai IoT gitu untuk bisa ngejalanin operation dari pertanian jadi lebih optimal gitu ya. Jadi nggak harus dengan manual. Nah, dengan data-data yang seperti itu dan secara umum ini ya, kita sampaikan secara umum, itu juga bakal ningkatin trust mereka ke kita juga gitu ya, bahwa oke, berarti emang orang ini ngerti, bahwa tim ini ngerti tentang isu yang ada di sektor kita, di sektor yang sama dengan sektornya customer ini tadi. Jadi dia ngerti isunya seperti apa. Jadi mereka bukan orang main-main, bukan orang coba-coba juga yang mau ngerjain proyek di tempat kita gitu ya. Jadi harapannya seperti itu. Jadi need atau problemnya tadi bisa di sektor atau market ya, atau market berarti itu yang luas, atau juga di company atau juga langsung merujuk ke company yang bersangkutan gitu ya. Cuma kalau dari saya sih ya, saya akan menyarankan juga yang tadi ya, tetap ya sektor sama market itu tetap disampaikan karena itu lebih ngasih gambaran bahwa kita aware sama sektornya gitu ya. Jadi kita ngerti tentang sektor, tentang industri tertentu gitu ya, yang sesuai dengan industrinya customer tadi. Kemudian yang berikutnya adalah point out that other organization or customers face with similar problems gitu ya. Jadi kita bisa nunjukin juga di sini bahwa kita udah pernah ngerjain di tempat lain gitu ya. Kita udah pernah bekerja sama dengan pihak tertentu, baik itu misalnya swasta atau pemerintah, yang punya problem yang sama dengan yang lagi mau kita propose ini ya, lagi mau kita pitch solusinya kayak gimana, yang udah kita bantu kayak gimana, resultnya mereka seperti apa, kita sampaikan itu secara umum gitu ya. Nah ini semuanya tujuannya adalah untuk membangun kredensial kita ya, terutama kalau misalnya kita emang belum terlalu dikenal gitu ya. Berbeda kalau misalnya kita perusahaan yang sangat dikenal banget, ya kemungkinan untuk pitching sih nggak terlalu banyak ya, karena mungkin kalau yang udah dikenal banget, mungkin akan lebih dari customer yang akan milih, akan nyari nyari providernya daripada sebaliknya, daripada dari providernya atau suppliernya yang harus nge-pitch gitu kan. Jadi
ini untuk bangun credential kita, kemudian trust-nya dari mereka, interest-nya mereka juga ke kita itu di bagian awal ini gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian di bagian berikutnya, di dagingnya tadi ya, kontennya. Ketika kita ngomong konten, kita harus bisa di sini include juga beberapa hal ya. Yang pertama adalah describe your method ya, dan approach-nya seperti apa. Jadi metodologi dan approach kita terhadap problem itu seperti apa. Ini pasti tiap perusahaan, tiap tim akan punya metodologi dan approach yang berbeda ya. Jadi mungkin analisisnya terhadap masalahnya, pengenalan masalah, identifikasi masalahnya sama gitu. Cuman metodologi dan problem dan approach-nya ini kemungkinan besar akan berbeda gitu ya, berbeda-beda dari tiap tiap organisasi. Kemudian outline your proposed solution, udah clear. Kemudian discuss issues of implementation gitu ya. Jadi kira-kira kalau misalnya diimplementasikan solusi yang kita udah punya ini, kira-kira ada isu apa gitu ya, isu yang positif atau isu yang negatif atau kendala apa, challenge seperti apa, itu juga perlu kita sampaikan gitu ya. Jadi customer punya pemahaman bahwa um, in reality nanti bakal ada hal-hal yang memang sudah diprediksi sebelumnya gitu ya, bahwa kita udah memperkirakan akan ada beberapa hal ini yang memang akan terjadi nanti, uh, akan diimplementasikan gitu ya. Jadinya nggak nggak apa ya, nggak kita kayak jalan kucing dalam karung gitu ya. Kita udah pokoknya solusinya ini gitu ya. Nanti ketika implementasi banyak isu-isu baru yang baru muncul di sana gitu ya. Jadi kan kita nggak aware, berarti kita nggak cukup ngerti dari solusi yang kita kasih itu bakal bawa isu apa aja gitu kan. Kemudian open the platform for questions gitu ya. Jadi kita emang siapin space atau waktu untuk tanya jawab gitu. Kemudian summarize your key selling points to help the client to remember them gitu ya. Jadi key selling points ini sebenarnya nilai tambah apa yang kita emang mau tonjolkan banget gitu ya. Hal apa yang kita pengen tonjolin banget itu mungkin memang perlu beberapa kali diulang-ulang gitu ya. Nggak harus dengan kata-kata yang sama, bisa dengan kata-kata yang dengan kata-kata yang berbeda. Cuma clear ya, yang dimaksud itu sama. Kemudian di sini ada catatan point out how your approach is different and better than that of competitors kayak itu ya. Jadi ini sih clear ya. Jadi hampir sama dengan key selling points tadi. Jadi competitive advantage kita tuh apa dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor gitu ya. Yang terakhir itu keep technical details to a minimum gitu ya. Jadi jangan ketika kita misalnya presentasi, kalau misalnya kita pakai PPT juga, di PPT kita tuh jelasin hal yang terlalu teknis banget gitu ya, hitung-hitungan misalnya, atau mungkin gambar yang karena saking detailnya itu sampai kecil banget dan nggak kebaca sebenarnya ketika dipresentasiin gitu ya, ketika ditampilin di PPT. Nah, informasi-informasi seperti ini itu harusnya ya disampaikan secara terpisah aja ya. Jadi emang kita cetakin, sengaja kita cetakin misalnya itu berupa blueprint gitu ya. Kita cetakin gambarnya, desainnya kayak gimana, kita cetakin gitu ya. Kalau emang butuh gambar yang besar ya kita cetakin ukuran besar gitu ya. Itu yang kita kasih ke mereka gitu. Jadi di sini penjelasannya lebih ke penjelasan secara general ya, lebih ke fokus kepada nilai tambah apa yang bisa kita kasih gitu ya, yang bisa jawab problemnya yang lagi mereka hadapin, yang lagi dihadapin oleh customer gitu. Oke, jadi itu tentang isi gitu ya. Jadi isi ini harus bisa ngejawab gitu, yang jelas. Harus bisa ngejawab masalah yang lagi dihadapin gitu ya. Kita mau ngomong tentang key selling points misalnya, atau mungkin kelebihan-kelebihan kita, competitive advantage dibandingkan dengan yang lain, atau added value yang kita punya dan lain sebagainya. Kalau itu nggak bisa jawab problem atau kebutuhan yang diharapkan bakal kita kasih solusinya, maka ya nggak akan ada gunanya gitu ya. Jadi harus bisa address the problem dulu gitu, baru kita bisa sampein juga setelahnya itu key selling points-nya gitu ya. Jadi kelebihan-kelebihan kita apa? Kenapa kita lebih lebih layak dipilih daripada kompetitor gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi itu tentang kontennya. Kemudian yang terakhir adalah bagian penutupnya ya, final section di sini.
Ini adalah kesempatan ya, kesempatan buat kita bilang, buat kita nyampein bahwa mereka harus milih kita gitu ya. Mereka harus say yes sama kita. Itu karena apa gitu ya. Jadi makanya di sini ada beberapa hal yang bisa kita highlight lagi, kita sampaikan lagi, kita ulang memang. Yang pertama adalah detailing your team and stressing its credentials gitu ya. Jadi tadi ditekankan, bisa ditekankan sekali lagi dengan orang-orang yang eh, dengan komposisi tim yang seperti ini, kita juga udah pernah handle project-project besar serupa di tempat lain dan itu sukses gitu ya. Itu bisa kita tonjolin lagi di sini. Kemudian highlighting your organization and its brand, quality standards and client list gitu ya. Nah, ini nyambung dengan yang tadi sebenarnya client list gitu ya. Client list siapa aja sih kita pernah ngerjain di tempatnya siapa aja. Kita pernah collaborate bareng siapa aja gitu ya. Kemudian standar-standar yang kita punya itu seperti apa gitu. Mungkin dari sertifikasi yang kita punya seperti ISO dan lain sebagainya. Kemudian brand kita itu juga udah strong apa gitu ya. Dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa bisa kita sampaikan juga. Kemudian yang berikutnya adalah describing your method of working in terms of communication with the client, milestones, problem handling, and service guarantees gitu ya. Jadi di sini juga kita sampaikan juga gimana hal-hal yang nggak 100% teknis dari yang ada di konten tadi ya, sedikit berbeda dari yang ada di konten tadi yang di sini sebenarnya lebih ke pendukung. Jadi misalnya contohnya berhubungan dengan komunikasi, dengan service guarantee dan lain sebagainya itu juga kita sampein gitu ya. Jadi kalau kalian pernah belajar di marketing, services marketing, salah satunya adalah guarantee ya. Guarantee itu emang penting untuk bisa kita kasih gitu ya, untuk bisa ngasih kepastian kepada customer bahwa mereka nggak akan dapat service yang asal-asalan gitu ya, bahwa mereka bakal dapat service yang sesuai dengan yang dijanjikan gitu ya. Makanya di situ ada guarantee ya. Makanya di situ ada garansinya. Kemudian yang terakhir adalah being clear about cost and options gitu. Jadi kita harus clear ya. Jadi costnya berapa untuk pilihan yang mana itu harus clear. Jangan sampai nggak clear apalagi masih ada bintang titik bintang kecil-kecil gitu ya. Syarat dan ketentuan berlaku yang itu nggak kita sampaikan juga ketika presentasi jangan sampai gitu. Jadi semuanya harus clear disampaikan ketika pitching gitu. Kemudian di sini ada catatan lagi. In each case, make sure you point out why these factors matter to the client. For example, quality standards, profit assurance gitu ya. Ya ini tadi yang ulang yang seperti yang di atas ya. Jadi emang cara kerja kita itu kayak gimana dan kenapa itu jadi hal yang positif yang berbeda dengan kompetitor gitu itu juga bisa kita sampaikan juga gitu. Jadi itu kira-kira yang struktur yang bisa kita pakai ya, struktur yang bisa kita pakai sandwich tadi. Um, jadi ada 3 poin tadi, memang dibagi secara umum langsung jadi 3 bagian besar dan masing-masing bagiannya detailnya seperti tadi yang udah kita pelajari bareng ya. Jadi itu um, yang biasa dipakai juga gitu ya. Biasanya emang strukturnya seperti yang dipakai, cuman fleksibel sebenarnya ya. Jadi nggak ada aturan baku. Kalau memang nggak diatur oleh penyelenggara misalnya atau oleh orang yang minta atau oleh pihak yang minta proposal atau pitching, maka ya kita sebenarnya fleksibel aja untuk bisa menentukan strukturnya. Cuman tadi itu yang termasuk struktur yang disebut sebagai struktur yang powerful gitu ya, yang bisa ngebantu kita untuk deal sama customer gitu. Kemudian added value and the bottom line gitu ya. Di sini yang dimaksud adalah when putting an offer together and building in choices and opportunities for negotiation. Ini ya, yang di highlight ini price discounting should be a last resort position. Jadi jangan kita terlalu gampang tiba-tiba langsung ngasih diskon gitu ya. Ini nanti akhirnya jadi sesuatu yang bisa ngerusak brand kita ya. Oh begitu, berarti harganya itu misalnya harganya pada umumnya adalah 1 juta gitu ya, 1 juta. Kemudian di pitching kita 1 juta karena biar menang sama kompetitor kita langsung ngasih diskon 100 gitu ya, kita langsung jadi
900 gitu. Tiba-tiba kita langsung kasih diskon gitu. Itu jangan dilakukan gitu ya. Kenapa? Karena emang jadinya kelihatan bahwa value dari produk kita atau dari solution yang kita kasih itu adalah memang cuma 900 gitu ya. Jadi, oh berarti ini memang dia masih jauh di bawah itu mungkin HPP-nya gitu ya. Jadi mungkin dia untungnya kebanyakan memang kalau sampai dia jual 1 juta. Dan ke depan nanti kita bakal dihargai 100 sorry ya, bakal dihargain 900 terus gitu ya. Misalnya kita udah pernah beli sekarang 900 gitu ya. Sebenarnya 1 juta cuma di diskon gitu ya. 1 juta dicoret jadi 900. Ketika customer itu beli lagi di kemudian hari, benchmark yang dia pakai, patokan yang dia pakai adalah nilai 900 tadi itu gitu ya. Jadi harga kita susah lagi untuk naikin gitu ya. Jadi kemarin udah orang beli 900, kita mau jual 1 juta aja kayaknya udah nambah 100 gitu kan ya. Kayaknya bagi customer juga berat gitu ya. Ya udah deh kita jual 950 gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itu, jangan sampai terlalu gampang gitu ya. Di awal negosiasi jangan langsung kasih diskon. Nah, solusinya adalah kita bisa pakai dengan yang namanya bundling ya. Bundling ini atau di sini sebutnya ada istilah BOGOV ini ya, buy one get one free gitu ya. BOGOV. Kenapa F-nya di sini ada 2 ya? Nggak tahu juga. Jadi BOGOV ini buy one get one free itu umum banget dipakai kalau misalnya kita di supermarket gitu ya. Jadi bundling jualannya, jualan produk A, kalau misalnya kita juga sekalian beli produk B, kita harganya lebih murah gitu ya. Atau beli 2 gratis 1 juga ada, atau beli 2 lebih murah juga ada gitu ya. Jadi dengan seperti itu orang bakal ngelihat harganya sebenarnya tetap gitu ya. Misalnya harga yang tadi 1 juta gitu ya. 1 juta kita tambahin ada produk lain gitu ya, atau mungkin ada service lain misalnya kita tambah gratis service selama 1 tahun gitu ya, seharga 200.000 gitu. Tapi akhirnya kita jualnya 1.100.000 untuk bundlingnya gitu. Itu akan lebih menarik daripada langsung ngasih 900 tadi itu ya, langsung ngasih orang di-cut jadi 900 gitu. Jadi orang juga bakal nge-view bahwa oke, harganya memang berarti tetap ya, harganya itu emang tetap 1 juta untuk produknya ini. Kemudian ya servisnya tadi aja itu yang tambahan gitu ya. Nah, jadi orang bakal ngelihat kalau misalnya mereka beli lagi di kemudian hari, maka standar 1 juta itu masih tetap gitu ya. Oke, kemarin saya beli 1 juta harganya. Kalau misalnya sekarang dinaikin jadi 1.050.000, make sense masih gitu ya. Tapi kalau misalnya dari 900 kita naikin ke 1.050.000 di penjualan berikutnya itu terlalu jauh. Nah, makanya ini di sini sebutin kalau BOGOV itu does not change the client's perceptions of the price or quality position of the brand gitu ya. Jadi ini nggak ngerusak brand ya. Jadi BOGOV ini cenderung nggak ngerusak brand daripada langsung price discounting gitu. Nah, yang penting adalah sebenarnya value added ini tadi, seperti yang tadi saya sebutin, kalau di kasusnya saya tadi itu kan yang ada service gratisnya itu ya, ada service gratis atau maintenance gratis misalnya selama 1 tahun, itu harus dilihat sebagai sesuatu yang memang beneficial ya, yang bermanfaat buat klien gitu ya. Kalau misalnya kita nawarin sesuatu yang nggak bermanfaat juga gitu, yang ngapain saya beli beli lebih mahal, sedikit lebih mahal buat ada tambahan barang lain yang saya nggak butuh gitu ya. Jadi kita hindari untuk kayak gitu juga. Jadi kita pastiin bahwa value added-nya tadi, barang lain yang jadi bundlingan tadi itu juga bermanfaat buat buat customer gitu ya. Oke, kita lanjutkan di bagian berikutnya adalah using sport materials ya. Sport materials ini yang kayak gimana sih? Jadi sport materials itu ya kayak PowerPoint gini ya, kayak PowerPoint, kayak PPT ini. Jadi di sini sebutin sih bahwa PPT ini bisa bantu kita untuk ingat-ingat ya, untuk ingat-ingat script sequence-nya gitu. Jadi pembagian-pembagian ketika pitching itu kayak gimana aja sih, apa aja yang harus diomongin dan lain sebagainya gitu ya. Ini jelas banget ya, seperti kayak yang saya lakuin sekarang. Dari poin-poin yang saya baca, itu bisa bantu saya untuk ngarahin obrolan saya kemana gitu ya. Untuk ngarahin penjelasan saya harus jelasin apa sekarang. Itu dari poin-poin yang saya baca gitu ya. Makanya memang sebenarnya cocok ya kalau aplikasinya namanya PowerPoint gitu ya.
Jadi emang merujuk ke poin-poin tertentu gitu. Jangan sampai juga kita pure baca dari apa yang ada di tulisan yang ada di PowerPoint gitu ya. Jadi kita sekedar baca seperti ini misalnya using support materials. Support materials might help to remind you of the script sequence and ensure that you retain the logical structure of the presentation. Check that facilities dan sampai seterusnya gitu kan. Kalian juga pasti bakal bosen ya. Mungkin dengan cara yang sekarang aja kalian juga udah bosen, apalagi kalau misalnya saya baca pure cuman baca gitu. Kalau cuman baca kenapa kalian nggak baca sendiri kan gitu. Jadi jangan sampai seperti itu juga. Jadi makanya emang tujuannya dari support materials ini adalah untuk ngebantu ngarahin kita, kita ngomong kemana, kita udah sampai mana juga kita ngerti gitu ya. Nah, cuman di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah kita harus ngecek bahwa di fasilitasnya ketika kita melakukan presentasi, ketika kita pitching, itu memang udah available ya buat kita untuk pakai PowerPoint gitu. Misalnya di sana udah ada ruang meeting gitu ya, udah di ruang meeting, udah ada proyektornya, udah ada kabel HDMI dan segala macam, tinggal colok doang gitu kan ke laptop kita presentasi gitu. Tapi bisa jadi nggak ada gitu ya, bisa jadi kita emang harus nyiapin sendiri. Itu bisa kita konfirmasi ke klien kita gitu ya. Ada nggak kira-kira gitu ya? Kalau misalnya nggak ada, nggak masalah, kita bawa sendiri gitu ya. Kita bawa proyektor sendiri, bawa kabel-kabelnya sendiri, bawa screen sendiri mungkin, atau sekedar kita langsung tembakin langsung ke tembok gitu juga bisa. Jadi itu harus kita cek dulu. Kemudian if you don't already have one, develop a slide template that is consistent with your brand gitu ya. Jadi buat template PPT yang sesuai dengan brand kalian gitu ya. Jangan asal pakai gitu ya. Jadi kalau misalnya di luar, bukan di luar ya, di yang banyak di share gitu, misalnya yang banyak di share, ada banyak template PPT dan segala macam. Boleh nggak itu dipakai? Boleh kalau itu dipakai, kalau misalnya itu memang sesuai dengan brand kalian gitu ya. Jadi kalau misalnya brand kalian tuh brand yang profesional gitu ya, jasa yang profesional, jangan sampai pakai background-background atau pakai template-template yang mungkin kekanak-kanakan, yang lucu-lucu gitu ya. Jangan sampai yang seperti itu. Warna pun, pemilihan warna harus juga menyesuaikan dengan brand kalian, dengan karakter dari brand kalian seperti apa gitu ya. Kalau misalnya memang brand kalian seperti tadi saya sebutnya, brand kalian itu adalah service yang cenderung premium, makanya juga jangan pakai terlalu banyak warna-warna yang ngejreng-ngejreng gitu ya, yang gonjreng-gonjreng, warna orange dan lain sebagainya, yang warna lebih childish gitu ya. Itu hal-hal yang seperti itu dihindari. Makanya kalian harus bisa pilih dengan baik kalau memang kalian harus milih dari pilihan-pilihan yang udah ada gitu ya. Cuman kalau emang dari pilihan itu belum cocok, kalian masih bisa modifikasi sendiri kok. Kalian masih bisa create sendiri dari basicnya seperti itu, kita tambahin segala macam gitu ya. Jadi sama seperti mungkin yang di slide saya mungkin juga akan berbeda dengan slide dari dosen lain. Masing-masing dosen akan memiliki preferensi yang berbeda terkait dengan bentuk slide-nya seperti apa gitu ya. Terkait dengan sesuatu yang bisa mewakili karakter kita gitu ya. Jadi ya karakternya Maida kalau buat slide itu ya kayak gini gitu ya. Nampilin informasinya kayak gini, sukanya kayak gini, cenderung kayak gini. Nah, itu kan kalau misalnya saya secara pribadi. Kalau secara brand juga harusnya kalian juga bisa relate itu gitu ya. Kemudian keep copy simple ya. Kopinya ini maksudnya ya naskahnya, apa namanya? Ya filenya itu keep copy simple gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak dengan informasi yang terlalu rumit di satu halaman gitu ya. Kemudian keep type size reasonably large gitu ya. Jadi tulisannya jangan sampai terlalu kecil juga gitu. Kalau terlalu kecil nggak kebaca gitu, apalagi kalau misalnya ditampilin di screen dan itu terlalu jauh gitu, maka nggak kebaca kan tulisannya kan. Jadi waste aja kalau nggak kebaca gitu. Kemudian try to limit the number of slides gitu ya, to one every 2 minutes or longer. Jadi jangan sampai terlalu banyak juga jumlah slide-nya gitu ya. Jadi kan orang ngeri kan kadang-kadang misalnya kita mau presentasi, filenya baru dibuka gitu ya, baru dibuka sebelum diklik present gitu ya. Jadi dibuka masih di dalam mode edit slide-nya. Kita udah ngeliat slide-nya misalnya slide one of 95 gitu ya. Jadi bakal ada 95 slide yang dipresentasiin hari ini gitu kan. Maksudnya orang bakal ngelihat ya bakal desperate juga kan. Maksudnya 95 slide itu bakal berapa lama gitu kan. Makanya itu dihindari. Jadi terlalu banyak slide itu juga dihindari juga.
Kemudian ask yourself what value each slide is adding to the presentation gitu ya. Jadi konfirmasi lagi, cek lagi bahwa tiap slide presentasi itu memang punya informasi yang penting untuk disampaikan gitu ya. Jadi jangan sampai ada slide yang zong, yang slide yang ada ya tulisannya sebenarnya cuman informasinya nggak penting gitu. Itu jangan sampai diikutin gitu ya. Mending dihapus saja. Kemudian use the notes facility under each slide gitu ya. Jadi kalau di PowerPoint itu kan ada notes ya. Jadi ada notes itu bentuknya ya seperti catatan aja kan ya, seperti catatan gitu kan. Jadi ketika kita present seperti ini, seperti yang saya lakuin ini, ada notes yang bisa saya baca gitu. Kalau misalnya saya di situ yang nambahin note-nya gitu ya. Itu nggak selalu saya lakuin. Itu hanya untuk poin-poin yang mungkin poin-poin yang kemungkinan di situ saya perlu penekanan gitu ya, perlu penekanan lebih detail. Itu emang saya beri notes di situ sama. Ketika di sini pun, ketika kalian mau pitch itu juga nggak harus selalu notes-nya ditulis ya. Cuman kalau misalnya kalian di situ ngerasa ini bakal krusial banget, ada informasi lain yang nggak ada di tulisan tapi tetap harus saya sampaikan, maka kalian bisa tambahkan itu di notes gitu ya, buat bantu kalian nyampein beberapa hal yang penting tadi itu. Jadi itu kira-kira tentang using support materials ya. Dan ini saya kira berlaku nggak cuma untuk di pitching di dunia bisnis ya, tapi di kehidupan kita sehari-hari pun juga sama ya di tugas kalian ketika kalian kalian presentasi dan lain sebagainya gitu. Ya kita lihat bukan berarti saya menjudge di slide saya ini udah cukup bagus, enggak, masih banyak kurangnya yang jelas. Cuman ada banyak jenis slide lain yang mungkin dibuatnya tidak dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi itu yang harus dihindari gitu kan. Itu udah menyiratkan pesan kepada audiens, siapapun audiensnya ya di dalam konteks apapun bahwa kalau misalnya materinya atau kopinya di sini yang disebut tadi kan di sini kopinya itu nggak dibuat dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi nggak dibuat bener-bener, nggak disiapin bener-bener gitu ya. Mungkin persiapannya terbatas atau salah-salah gitu, jadinya minat untuk ngikutin, untuk baca gitu juga akan lebih lebih berkurang ya. Jadi itu yang perlu dihindarin. Jadi kalian ke depan nanti ini salah satu key takeaways juga ya dari slide yang ini. Jadi ketika kalian buat slide itu emang buat slide yang yang baik gitu ya. Yang baiknya seperti apa ya, saya kira yang ada di sini tadi ini beberapa hal yang bisa kalian kalian ambil ya, informasinya seperti template-nya juga harus kalian sesuaikan dengan konteksnya lagi bahas apa dan dengan diri kalian seperti kayak gimana. Kemudian harus simpel juga. Kemudian tulisannya jangan terlalu kecil-kecil banget. Terus slide-nya juga jangan terlalu banyak dan lain sebagainya. Itu kalian harus perhatiin baik-baik. Oke, sampai di bagian terakhir ini kita yang terakhir adalah sebenarnya latihan ya. Jadi latihan itu poin yang nggak bisa ditinggalin gitu. Jadi persiapan yang banyak macamnya tadi itu, kita udah nyiapin objektif, kita udah nyiapin strateginya, kita udah nyiapin kontennya kayak gimana, edit value-nya seperti apa. Kemudian juga kita udah buat slide-nya bagus banget gitu ya. Tapi ternyata ketika delivery kita belepotan gitu ya. Kita belepotan, kita entah itu kita nervous, entah itu kita emang nggak cukup menguasai materinya karena kita belum latihan dan lain sebagainya, itu jadinya delivery-nya buruk gitu ya. Jangan sampai itu terjadi gitu ya. Tadi kan saya sebutin bahwa konten dan delivery itu sama-sama pentingnya gitu ya. Konten yang bagus nggak didukung delivery yang bagus, bisa jadi orang juga nggak bakal dengerin, nggak bakal suka gitu ya. Nggak bakal ambil di tempat kita. Begitu juga sebaliknya, delivery-nya bagus, tapi kontennya nggak jelas, kontennya nggak lebih baik dari kompetitor, ya ya cuman sekedar orang orang sekedar sekedar amazed aja sama sama kita mungkin secara pribadi, secara personal sebagai orang yang mempresentasikan ya. Wah keren ini berarti orang ini komunikasinya bagus, bisa present dengan baik dan segala macam. Cuman kontennya mereka nggak suka, mereka kontennya produknya nggak akan beli tempat kita gitu ya. Ya percuma gitu kan. Goalnya kita adalah mereka bakal beli tempat kita kan harusnya. Jadi kayak gitu. Untuk bisa punya skill, nggak cuma skill ya sebenarnya, untuk bisa mempresentasikan satu konten tertentu,
satu materi tertentu untuk satu um, pitch tertentu, maka kita emang harus rehearse ya. Kita harus latihan, harus praktis gitu untuk khusus untuk topik yang lagi kita mau pitching itu gitu ya. Jadi mungkin kita orangnya udah terbiasa banget, komunikasi yang kita udah keren banget gitu. Cuman bisa jadi berbeda. Jadi bisa jadi setiap pitch itu memang berbeda-beda ya. Bisa jadi pitch yang besok itu berbeda, baik secara mungkin pressure-nya, orang-orang yang kita hadapin berbeda, atau mungkin eh, konteksnya berbeda, itu konteks yang baru buat kita nggak begitu ngerti tentang industrinya dan segala macam. Nah kalau kita nggak latihan, dari mana kita bisa bisa memastikan kalau kita bakal perform dengan baik ketika kita beneran pitch gitu ya. Maka kita harus tetap latihan gitu. Jadi latihan ini apa aja yang harus dilakukan selama latihan? Yang pertama adalah start from the beginning ya. Jadi startnya dari awal sampai akhir itu benar-benar kita latih. Kita benar-benar coba itu untuk latih gitu. Nah latihan yang bagus tuh latihan yang kayak gimana? Di depan kaca aja apa udah cukup gitu? Yang jelas enggak ya. Yang jelas kita latihannya kalau nanti kita pitch-nya bersama tim, ya harusnya kita latihannya juga bersama tim gitu ya. Jadi jangan latihan sendiri di depan kaca gitu. Karena kan pitch ini ketika kita pitch-nya dengan tim, maka harusnya nggak cuma kita aja yang ngomong gitu kan ya. Harusnya dari tim juga ngomong, juga jelasin something gitu kan ya. Mereka juga nampilin sesuatu, atau mungkin nanti kalau yang operatornya itu ternyata bukan yang ngomong gitu kan ya, ada operator khusus, sebutannya asrot yang mungkin kalau yang udah pernah tahu asrot gitu ya. Ini operator lah, operator yang ngoperasiin komputernya itu orang lain juga gitu ya. Jadi itu harus kita latih secara bareng-bareng gitu ya. Jadi nanti smooth ketika udah di pitch, sebenarnya udah smooth karena kita udah latihan semuanya gitu ya. Kemudian check the time. Jadi waktunya itu kita perhatiin. Kita nanti bakal seberapa panjang sih waktu yang kita butuhin untuk pitch yang sebenarnya gitu ya. Kita sesuaiin waktunya ketika kita latihan gitu ya. Kita samain dengan realnya nanti seberapa panjang gitu. Jadi kita ngerti nanti kalau misalnya kita kelebihan atau masih punya banyak waktu yang tersisa, itu kita bakal ngerti gitu ya. Contoh kita punya 30 menit, ternyata kita baru jelasin kontennya di tengah-tengah, waktu 30 menit udah habis gitu ya. Berarti kita harus perbaikin lagi ya strukturnya. Jadi strukturnya kita harus ubah lagi, harus kita update untuk bisa ngepas di 30 menit tadi itu. Kemudian give the audience a checklist of points gitu. Jadi audience yang di sini adalah yang dimaksud adalah audience ketika latihan ya. Ini kan kita bahas tentang latihan. Jadi audiensnya kita kasih gitu ya. Audiensnya kita kasih. Ini mock audience ya. Jadi audience yang ya teman-teman kita aja mungkin gitu ya. Atau mungkin orang ya setim dengan kita. Checklist of points-nya. Jadi poin-poin penting yang harusnya sudah kita sampaikan itu apa aja gitu. Jadi checklistnya itu kita kasih ke mereka. Kalau ada poin yang masih kurang, yang belum kita sampaikan, ya nanti mereka yang harus ngingetin gitu ya. Jadi poin-poin penting itu harus kita note gitu ya. Dan ini kayak tadi udah kita bahas, ini bakal kebantu dengan kita ketika menggunakan PPT, menggunakan PowerPoint, dan juga menggunakan notes di PowerPoint tersebut ya, itu bakal ngebantu banget. Jadi untuk bisa lupa itu kemungkinannya bisa ditekan gitu ya. Kemudian get the audience to ask question gitu ya. Jadi kita kasih kesempatan juga buat teman-teman kita, buat mock audience tadi itu untuk nanya juga gitu ya. Nanya kira-kira apa yang kemungkinan akan ditanyakan oleh klien kita gitu ya. Jadi itu jadi pertanyaan buat latihan kita juga. Oke, ya kira-kira mereka bakal tanya ini kayaknya gitu. Jadi kita siap nanti dengan kalau misalnya di pitch sebenarnya mereka bertanya dengan tema yang sama gitu ya. Jadi kita udah ngerti gambarannya bakal menjawab seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah pay attention to how the individuals in the team work together ya. Jadi kita juga harus ngelihat gimana dari tim kita sendiri ketika misalnya kita presentasi, gimana tim kita responnya terhadap kita gitu ya. Gimana cara kita kerjanya bareng itu harus diperhatiin gitu ya. Harus saling support gitu ya. Harus saling support kalau misalnya ada yang kurang ini, ya ada tim member kita yang nambahin dan segala macam gitu ya. Dan jangan sampai ada yang di situ cuman free rider aja ya, bukan free rider sebenarnya, cuman gabut doang ya. Jadi cuman ikutan di tim, dia diem aja, dia nggak
punya kontribusi apa-apa, cuman diem dengerin doang, ngangguk-ngangguk doang gitu ya. eh Ya mending dikeluarin aja dari tim gitu ya. Mending nggak usah ikutan di tim kalau memang nggak ada role yang jelas buat dia gitu ya. Kemudian yang terakhir ini try asking each team member to do the elevator pitch gitu ya. Nah, kalau kita ngobrol tentang elevator pitch, mungkin kalian udah banyak yang tahu ya. Jadi pitch sendiri yang udah kita bahas dari tadi ya, udah kita bahas 1 jam lebih ini tentang pitch. Kalau elevator pitch itu sesuai namanya, itu adalah pitch yang sangat singkat gitu ya. Nyambungnya di mana elevator sama singkat gitu ya. Ini nyambungnya adalah pitch yang biasanya dilakukan oleh seseorang gitu ya, oleh seseorang dengan investor tertentu atau dengan orang tertentu ketika ada di sebuah lift gitu ya, which is cuman sekitar 1 menit sampai 3 menit ya paling lama mungkin ya, dan rata-rata 2 menit lah ya. Jadi gimana caranya kita bisa bisa buat summary dari hal yang kita sampein tadi itu selama 20 menit tadi itu ya, itu jadi cuman 2 menit aja gitu ya. Jadi kira-kira poin apa sih kira-kira key point apa, key message apa, value-value apa yang bisa kita summary jadi cuman 2 menit tadi. Jadi dengan kata lain kita cukup ngomong dengan 2 menit itu udah bisa buat orang lain percaya gitu ya. Dan elevator pitch ini skillnya tersendiri ya. Jadi emang agak-agak sedikit berbeda dengan pitch yang kita bahas pada sesi kali ini karena memang karakteristiknya juga agak berbeda gitu ya. Jadi kita harus bisa benar-benar untuk buat konten yang memang sangat 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 singkat tapi juga itu bisa punch gitu ya. Itu bisa 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 ngedapetin perhatian dari orang yang lagi kita ngajak ngobrol gitu ya. Jadi itu penting banget. Nah itu sih. Jadi kalau misalnya orang-orang yang dengerin kita, audiens kita bisa buat elevator pitch-nya dengan cukup baik, berarti message kita udah bisa nyampe ke mereka gitu ya. Oh message message kita yang 20 menit tadi kita ngomong ke sini ke situ, mereka nangkep maksudnya apa gitu ya. Jadi itu yang dimaksud di bagian yang terakhir ini gitu ya. Kemudian itu tadi udah yang bagian terakhir ya, sesuai tadi yang saya bilangin. Jadi panjang banget memang, ini adalah salah satu sesi terpanjang pertemuan kita ya. Jadi 1 jam lebih, 1 jam seperempat bahkan hampir. Cuman harapannya adalah kita cukup paham dengan persiapan ketika pitch ya, persiapan pitch dari awal itu apa aja yang harus dipersiapkan dengan baik gitu ya. Nanti ini kan berhubungan dengan banyak banyak ini ya, banyak banyak bidang gitu ya. Jadi nggak hanya di negosiasi bisnis aja, nggak hanya ketika pitch pitch bisnis aja kita mewakili perusahaan, tapi juga di hal-hal lainnya kita juga bisa gunakan banyak informasi yang tadi kita dapat gitu ya. Termasuk salah satunya adalah gimana present PPT dan lain sebagainya. Jadi kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Thank you banget atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan kalau misalnya ada pertanyaan, sekali lagi jangan sungkan-sungkan untuk bisa nanya di WhatsApp group atau di kolom komentar ya. Oke, thank you. Itu aja. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.